Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu tanggal 7 September 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari dia hari ini ya. Terhadap kamu, bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu. Oke. Romantic feeling, aku lihat di sini dia masih sangat sayang sama kamu. Dia masih memiliki perasaan cinta terhadap kamu, ya. Rasa sayang yang kuat, aku lihat di sini sangat-sangat kuat rasa sayang dan cintanya. Very soon aku lihat akan segera hadir kenyataan, kejelasan ya lebih tepatnya ya. Akan hadir suatu kejelasan dari dia, entah tentang apa ini, tapi mungkin sesuatu yang mungkin masih dia tutup-tutupi dari kamu, atau dia rahasiakan dari kamu, atau tidak dia utarakan selama ini sama kamu, seperti itu ya. Aku lihat di sini akan ada kejelasan, entah mungkin dia pernah berbicara ke kamu bahwa dia mungkin tidak memiliki perasaan sama kamu, padahal sebenarnya dia masih memiliki perasaan yang kuat sama kamu, tapi beda di mulut beda di hati gitu lah ya. Nah itu mungkin nanti dia akan datang untuk mengutarakan atau menghubungi kamu untuk mengutarakan perasaan dia sebenarnya, bahwa dia masih memiliki rasa sayang, rasa cinta terhadap kamu. Karena kalau aku lihat di sini kan romantic feeling ini, kalau aku lihat kemungkinan besar tentang perasaan yang selama ini dia tutup-tutupi dari kamu, ya. Perasaan cinta yang dia miliki terhadap kamu, mungkin selama ini dia nggak jujur tentang perasaan dia pernah bilang bahwa dia nggak ada perasaan sama kamu kah, atau dia hanya menganggap kamu sebagai teman kah, atau apa. Tapi aku lihat di sini akan ada kejelasan dari dia, entah itu melalui perkataan atau tindakan, atau kode atau apa gitulah ya. Pokoknya di sini nanti akan ada kejelasan nih dari dia tentang perasaannya. Love yourself first ya. Kalau aku lihat saat ini dia melihat bahwa kamu tuh sekarang lebih fokus dengan dirimu sendiri. Kamu kayak saat ini tuh lagi memprioritaskan hidupmu kayak gitu. Dan aku lihat juga memang saat ini dia juga memang lagi memprioritaskan diri dia, entah itu karir, keuangan, kebahagiaan, kesuksesan, kestabilan atau apapun. Dan aku lihat juga di sini kamu seperti itu. Ya, jadi dia melihat dari kamu, sisi kamu juga lagi fokus dengan dirimu sendiri. Jadi kalau aku lihat sih ini kayak dia merasa kayak ada pengabaian gitu ya dari kamu, atau kamu kayak lagi nggak bisa nggak fokus gitu untuk ke dia gitu ya. Oh, karena di sini sudah separation ya. Jadi kalau aku lihat memang kamu dengan dia sudah berpisah. Ini juga yang membuat dia mungkin kayak mau maju tapi kayak enggak, kayak maju kayak enggak. Lebih tepatnya kayak menghargai dari situasinya kamu atau sikapnya kamu. Jadi dia orangnya aku lihat bukannya nggak mau satset ya, tapi ini dia lihat dari keadaannya kamu gitu. Kalau misalkan saat ini kamu cuek banget ya, dia mungkin akan step by step pelan-pelan untuk menunjukkan perasaannya atau memberitahu kamu tentang sesuatu ini gitu. Karena di sini juga kan kalian sudah berpisah ya. Stay optimistic about your love life. Jadi kalau aku lihat di sini dia tetap percaya diri, tetap yakin bahwa suatu saat nanti cinta dia akan berbalas terhadap kamu, atau kalian bisa bersama lagi, atau ya
dia bisa bersama dengan seseorang yang dia cintai, seperti itu. Dia akan bertemu atau bersama dengan kamu atau dengan seseorang yang memang menjadi takdirnya. Intinya dia percayalah bahwa ada kok jodoh untuk dia, kayak gitu ya. Atau kalau misalkan di sini memang targetnya kamu, ya dia percaya, yakin bahwa ya suatu saat nanti kamu juga akan memaafkan dia atau luluh lagi sama dia, seperti itu. Kalian bisa bersama lagi, seperti itu ya. Healing family issue, ya aku lihat di sini dia masih punya family issue, entah itu tentang apa, entah itu memang mungkin keluarganya mungkin ada yang tidak restu pada hubungan kalian kah, atau dia punya trust issue dari sebuah keluarga kah, entah dia broken home, entah dia pernah gagal dalam berumah tangga, entah dia korban KDRT atau apapun, atau mungkin keluarganya mungkin sedang tidak baik-baik saja ya, dia lagi menstabilkan keadaan keluarganya atau apapun gitu ya. Aku lihat di sini intinya dia sedang fokus juga dengan keadaan keluarganya, atau ya lagi memperbaiki ya family issue yang dia miliki, entah apa ini ya, karena ini pembacanya general, jadi kalian situasikan saja. Oke, kalau aku melihat bahwa si dia ini memandang kamu atau dia merasakan bahwa kamu ini orang yang sangat dermawan, orang yang baik banget ya, suka beramal, suka membantu terutama secara materi, bahkan ya kamu juga selama ini selalu mendukung dia dalam segi apapun ya, mau itu hanya sekadar memotivasi atau selalu ada untuk dia, seperti itu ya. Intinya dia selalu mendukung kamu, suka berbagi, terus itu juga kami tuh orang yang suka berkomunitas atau mungkin suka berbaur atau gampang berbaur gitu ya. Walaupun ya mungkin nggak banyak pertemananmu, tapi paling tidak tuh kamu kayak gampang deket, bukan gampang deket juga, kayak kalau ngomong tuh kayak ikut mengalir gitu aja loh gitu ya. Ya aku lihat di sini kamu bukan orang yang kaku-kaku banget, enggak juga. Dan aku melihat di sini dia sangat-sangat merasa berterima kasih sama kamu ya, karena selama ini selalu mendukung dia dan mau memberikan banyak hal untuk dia. Terus itu juga aku melihat di sini kamu selama ini selalu berbelas kasih sama dia, kamu selalu memberi apa yang dia mau atau apa yang dia butuhkan, seperti itu ya. Cuman di sini aku lihat memang ada dinamika ya dalam memberi dan menerima di hubungan kalian. Mungkin aku lihat dinamikanya mungkin kamu yang selalu memberi, mungkin dia nggak pernah memberi kamu, dia yang selalu menerima dari apa yang kamu beri, tapi kamu tidak pernah menerima dari apa yang dia beri gitu ya. Bahkan ya mungkin dia nggak pernah memberi kamu apapun, seperti itu. Jadi itu dinamikanya. Terus itu juga aku melihat ada kayak ikatan yang semakin kuat seiring berjalannya waktu. Ikatan kalian semakin kuat. Kalau aku lihat sih ini lebih ke perasaan kalian ya. Walaupun kalian di sini sudah berpisah, walaupun kalian di sini sudah tidak ada komunikasi gitu ya, perasaan kalian itu kayak semakin menguat gitu loh. Ya kayak sulit gitu untuk melupakan, apalagi dia ini walaupun udah berpisah dengan kamu, sudah tidak ada komunikasi dengan kamu, tidak ada kedekatan dengan kamu, perasaan dia tuh semakin hari semakin kuat, rindu banget, selalu pengen tahu kabar kamu, keadaan kamu, bahkan mungkin ya orang masih sering stalkingin kamu
gitu ya, karena perasaan dia semakin hari semakin kuat terhadap kamu, seperti itu. Dan aku melihat di sini di mata dia, kamu ini saat ini lagi bener-bener lagi makmur, lagi keadaan kehidupanmu lagi stabil, makmur ya, mungkin secara keuangan bagus, karir juga mungkin bagus, terus juga kamu itu di mata dia, kamu tuh orang yang selalu optimis banget ya, orang yang selalu optimis. Dan aku lihat di sini dia merasa bersyukur banget sih bertemu dengan sosok seperti kamu yang selalu mendukung dia, selalu bersikap baik sama dia, seperti itu. Selalu menyayangi dia, memberikan kebaikan ke dia. Ya, selalu mendukung terutama secara ekonomi ya. Secara ekonomi dan juga emosional aku lihat di sini. Kalau aku melihat ya, sebenarnya si dia ini kayak lagi bisa jadi ini dia, bisa ini jadi kamu ya, atau memang kalian berdua sama-sama lagi bingung antara tentang kejelasan hubungan ini. Situasi kamu dengan dia saat ini tuh masih dalam suasana kebingungan untuk kejelasan hubungan ini. Apakah memang bisa dilanjutkan ya, dan bisa dijalani dalam jangka waktu panjang atau gimana? Intinya di sini masih ada kebingungan tentang kejelasan hubungan ini ya, antara kamu dengan dia. Bisa jadi kedua belah pihak lagi bingung atau salah satu pihak di sini. Ini juga karena memang sering terjadi kesalahpahaman ya di antara kalian berdua, atau mungkin ada apa itu namanya praduga yang mungkin tidak terkonfirmasi, atau mungkin ya itu tadi, mungkin selama ini dia tidak terus terang, tidak jujur, sehingga ada praduga yang ya tidak terkonfirmasi atau tidak terjelaskan, tidak apa itu namanya, tidak terselesaikan ya. Jadi banyak sekali kesalahpahaman yang terjadi di antara kamu dengan dia. Terus itu juga aku lihat ternyata kamu dengan dia ini masih memiliki sudut pandang yang sama sekali sangat berbeda ya. Jadi nampaknya memang butuh apa ya, menuntut interpretasi dalam hubungan kalian. Kalian kayak butuh bekerja keras untuk membuat hubungan ini sejalan ya. Terus itu juga aku lihat salah satu di antara kalian ini ada yang kalau ngomong atau berkomentar itu kayak suka belak-belakan gitu ya, terlalu ceplas-ceplos ya, sehingga membuat pasangan tuh jadi ini apa namanya, tersinggung gitu. Ya, mungkin salah satu di antara kalian ini terlalu ceplos-ceplos, yang satunya mungkin terlalu apa namanya, sensitif ya. Jadi kalau ngomong agak keras dikit tuh dia udah apa, merasa kayak tersindir atau dipojokkan atau dimarah-marah kayak gitu ya. Jadi siapapun di sini yang kalau ngomong suka terlalu keras ya, atau ceplas-ceplos, belak-belakan, cobalah untuk lebih lemah lembut ya, lebih halus kosakatanya. Jangan pakai emosi gitu, walaupun mungkin di Indonesia kan gaya bicara itu ada di beberapa daerah ya yang mungkin terlalu apa ya, intonasinya tinggi seperti itu. Nah, cobalah untuk direndahkan ya intonasinya. Oke, kemudian ada Seven of Wands. Di sini berarti ada situasi di mana saat ini kayak dia merasa kayak kamu memberikan batasan gitu ke dia. Kamu kayak menghindari dia atau membatasi diri dari dia, seperti seolah-olah tidak mau tidak mau kenal dia lagi, atau tidak mau berinteraksi dengan dia lagi, tidak mau berhubungan dengan dia lagi, seperti itu ya. Karena kalau aku lihat ini situasinya ada pengaruh dari pihak ketiga juga, entah ini dari sisi kamu atau dari sisi dia, yang membuat kalian merasa tidak nyaman. Ya, entah ini pengaruh dari siapa, dari pihak ketiga, bisa jadi selingkuhan, orang tua, keluarga, atau apa nih, atau mungkin ya ada orang yang memang menghasut, sehingga di sini tuh apa ya, kalian kayak udah deh gitu ya, kayak merasa nggak nyaman ya, karena ada pihak ketiga ini juga yang mungkin mempengaruhi pemikiran kalian untuk membatasi diri
Misalkan nih, mungkin kemarin-kemarin kamu udah capek ya karena dia selalu tidak bisa memperlakukan kamu dengan baik, bahkan mungkin sering menghindari kamu, hubungan sering on off gitu juga karena mungkin ada selingkuhan atau mungkin tidak restu dari keluarga atau ada pengaruh dari teman atau gimana deh. Nah, sehingga kamu mungkin saat ini sekarang itu kayak memilih untuk udah deh capek ya, harus memahami dia terus, harus memaafkan dia terus, sedangkan kamu tidak diperlakukan dengan baik, hubungan on off terus seperti itu ya. Jadi makanya di sini kamu cukup memilih untuk membatasi diri dengan dia seperti itu saat ini ya. Atau bisa jadi mungkin ya pihak ketiganya dari keluargamu atau dari temanmu atau dari ya kamu mungkin sudah ada pasangan saat ini ya. Silakan disituasikan saja. Intinya di sini aku melihat seperti kamu membatasi dirimu, seperti tidak mau lagi berurusan dengan dia, seperti tidak mau lagi berinteraksi dengan dia, seperti itu. Tapi aku lihat di sini dia ingin keluar dari periode perpisahan di antara kalian, karena aku lihat selama ini kan kalian berpisah, terus itu dia jujur selama berpisah dengan kamu dia mengisolasi diri loh. Dia kayak menahan diri untuk tidak berurusan dengan orang lain atau selingkuhan atau pasangan lain ya. Di sini aku melihat di sini dia kayak ya tetap melajang seperti itu walaupun ya mungkin dia kenalan dengan orang-orang baru ya atau ada orang-orang gitu yang tertarik dengan dia, tapi aku lihat di sini dia masih kayak berpegang teguh pada pendiriannya untuk mengisolasi diri aja dulu gitu ya selama ini. Nah, dia ingin keluar sekarang. Nah, karena aku lihat di sini kayak dia udah nggak tahan gitu loh berpisah dengan kamu, terus itu juga memulai dengan orang baru juga ternyata hati nggak ikhlas, hati nggak tenang ya, hati nggak nyaman. Jadi aku lihat di sini setelah dia sudah lepas dari rasa stres dia akibat putus cinta kemarin dari kamu, ada rasa traumatis juga atau mengisolasi diri setelah berpisah dari kamu. Di sini aku lihat di sini dia ingin kembali lagi untuk memperbaiki ya hubungan di antara kalian. Setelah dia mengalami banyak kesadaran dan refleksi, dia siap menaruh perhatian di hubungan kalian lagi. Dia ingin memiliki hubungan yang bangkit lagi ya, ingin melanjutkan hubungan kalian, ingin bergembira bersama ya, ingin membuat hubungan kalian berhasil kembali ya. Jadi kalau aku lihat di sini kayak mulai nih ada pergerakan ya, walaupun mungkin gak satset tapi aku lihat kayak sudah mulai ada pergerakan untuk datang atau komunikasi nih ya dengan kamu, karena dia udah gak tahan ya. Entah ini memang sudah ada pergerakan atau ya baru ada niat untuk melakukan pergerakan, yang pasti di sini dia udah gak tahan ya lama-lama diem-dieman sama kamu, lama-lama berpisah dengan kamu tuh dia udah nggak tahan aku lihat di sini. Kemudian di sini dia merasa selama ini tuh kayak udah ditinggalkan gitu loh sama kamu, orang yang terpenting dalam hidupnya. Dia seperti merasa sudah kehilangan gairah cintanya ya, atau lebih tepatnya tuh dia kayak sudah kehilangan gairah cinta kamu terhadap dia, yang biasanya dulu itu kamu bucinnya gila-gilaan ya, pol-polan bucinnya. Dia ngilang sebentar aja kamu udah cariin, kamu udah teleponin, chatin seperti itu. Ini sekarang kayak hampa gitu. Ketika kalian berpisah, kalian diem-dieman, gak ada kabar, kamu gak tahu ngapain. Ya pokoknya intinya kayak diem-dieman gitu ya, dingin-dinginan kalian ini. Dia nggak tahan aku lihat di sini ya. Dia merasa hilang yang biasanya biasanya digupekin sama kamu, biasanya dicariin sama kamu, biasanya disayang oleh kamu ya, itu kayak hilang gitu, hampa jadinya ya. Biasanya kalian selalu ribut, biasanya kalian selalu dibecandain sama dia gitu ya, dibuat cemburu, dibuat ini, dibuat itu. Ini nggak ada lagi gitu loh. Jadi dia kayak nggak asik aja gitu, hidupnya kayak flat aja, nggak ada kamu kayak gitu ya. Walaupun di sini dia kayak merasa bahwa
apakah memang hubungan ini sudah gagal, seperti ditambah lagi mungkin ada nih di antara kalian yang sudah pernah membicarakan tentang pernikahan tapi mungkin tertunda, atau ya sampai sekarang juga belum ada tuh pernikahannya ya. Dulu memang sangat sudah direncanakan, sudah berniat banget untuk melakukan pernikahan seperti itu. Terus itu juga, ini juga ada indikasi memang kalian kayaknya sama-sama lagi egois ya, atau bisa jadi dia melihat kamu saat ini lagi egois, lagi menjunjung tinggi egomu, jadi ya makanya di sini kamu kayak membatasi diri dari dia. Kemungkinan dia ini sudah datang, mungkin ada sebagian ya yang sudah datang, atau mungkin ada yang mau datang, cuman mungkin kamu masih memblokir nomor handphone dia kah, atau kamu nggak ada kabar, menghilang seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia merasa kamu kayak lagi tinggi nih egonya kayak gitu ya, sehingga kayak dia masih takut untuk menghubungi kamu. Tapi juga aku lihat di sini dia ingin melepaskan ego dia. Jujur sebenarnya dia ini juga orangnya egois banget. Ya, jujur dia ini orangnya ego banget. Makanya selain ego, dia ini juga sombong. Ya, dia ini ego, sombong, dan mungkin kamu juga ego dan sombong. Tapi kalau dia, ini aku lihat kayak dia ingin melepaskan egonya, dia ingin melepaskan kesombongannya. Ya, kalau kesombongan, aku belum melihat ya, apakah ini akan hilang juga kesombongannya, tapi yang pasti nih egonya ingin dia rendahkan atau dia turunkan. Ya, ego dia yang tingginya itu setinggi langit kali ya. Itu pengen dia rendahkan, dan dia ingin menghubungi kamu duluan, atau dia ingin komunikasi. Tapi yang pasti di sini dia lihat dulu dari kamunya. Misalkan kamu memblokir nomornya, ya paling enggak nomor kamu itu nomor dia itu sudah kamu buka dulu blokirannya, atau bisa jadi misalkan kayak di WA gitu ya, kayak di WA tuh kan bisa ya, walaupun kita nggak memblokir tapi mungkin nomor dia sudah kamu hapus, terus itu yang boleh melihat profilmu, statusmu, terus apa lagi itu ya, pokoknya yang melihat kegiatanmu ya di WA itu hanya kontakmu, sedangkan nomor dia sudah kamu hapus. Nah kan itu berarti dia tidak bisa ya melihat bahkan profilmu pun mungkin nggak ada, jadi dia kira kamu memblokir dia seperti itu. Kamu pasang status juga dia nggak bisa lihat, karena mungkin yang bisa melihat statusmu hanya kontakmu aja yang ada di handphonemu gitu ya. Nah jadi dia merasa kayaknya kamu ini memblokir dia seperti itu, karena nggak ada pergerakan nih di WA. Contoh aja ya, dicontoh. Jadi di sini dia akan melakukan pergerakan, atau dia akan mulai untuk menghubungi kamu, atau dia akan menurunkan ego dia setelah dia melihat adanya pergerakan dari kamu. Misalkan ya kamu mungkin save lagi nomor dia, terus tuh kamu pasang status ya, akhirnya dia bisa lihat nih status kamu. Oh berarti kamu tidak memblokir dia. Pemikirannya seperti itu contohnya gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini ya, dia akan menurunkan egonya, asalkan di sini ya kamu sudah tidak memblokir dia ya. Karena di sini aku lihat juga ego kamu masih agak tinggi gitu juga, kamu nggak mau memulai. Jadi di tanggal berapa itu ya, lupa aku, tanggal 5 kalau nggak salah ya, itu aku kayaknya buat video itu tentang dia akan menghubungi kamu, tapi dia takut menghubungi kamu. Gimana sih judulnya, aku lupa lagi. Pokoknya di sini sebenarnya dia ingin menghubungi kamu, tapi dia ingin menunggu kode dulu dari kamu. Nah itu maksudnya ya. Jadi kalau aku rasa di sini cerita ini masih terpaut dengan yang video tanggal 5 kemarin. Nah kalau nggak salah ya. Nah itu jadi kalau misalkan kamu sudah memberi kode atau menunjukkan bahwa kamu sudah tidak memblokir dia ya, atau dia sudah melihatlah pergerakan kamu, entah itu di media sosial atau memang dia lihat dengan mata kepala dia sendiri, mungkin dia akan langsung ya calling kamu kah, atau chat kamu kah, atau ya bahkan mungkin say hello langsung gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini sebenarnya dia juga ingin melepaskan ego dia ingin menjadi diri dia sendiri, karena di sini aku lihat dia udah nggak kuat
gitu, berpisah dengan kamu, terus diem-dieman kayak gitu, dingin-dinginan, gak ada kabar, say hello juga kagak ada gitu ya, dia udah gak kuat gitu. Jadi pengen tanya kabar, pengen ngebecandain kamu lagi, pengen ngejahilin kamu lagi ya, seperti yang kemarin-kemarin itulah ya, di saat-saat kalian masih akur gitu ya. Dan aku lihat di sini dia kayaknya bakalan bereaksi jauh lebih baik deh dari yang kemarin-kemarin. Entah apa, mungkin dia nanti akan sok bercandain kamu atau sok asik atau gimana. Pokoknya di sini aku lihat reaksi dia akan jauh lebih baik dari yang kemarin-kemarin. Entah ini dia memang sudah mengalami perubahan atau belum, tapi yang pasti reaksi dia akan mungkin agak lebih baik dari yang kemarin, seperti itu. Yang mungkin dulunya nggak pernah tuh chat kamu duluan, ternyata ini chat kamu duluan, berarti kan ada perkembangan jauh lebih baik dari yang kemarin-kemarin gitu ya, atau apa gitu ya. Oke, the lovers. Ya, jadi kalau udah the lovers tuh sebenarnya kamu pun masih cinta ternyata sama dia, ya kan? Kamu dan dia ini sebenarnya sama-sama masih memiliki gairah, bahkan secara seksual. Ya, kamu dan dia ini sama-sama masih memiliki cinta dan gairah yang kuat. Ya, makanya di situ aku lihat seiring berjalannya waktu perasaan dia tuh semakin kuat sama kamu. Ternyata kamu pun merasakannya karena di sini ada the lovers juga, gitu ya. Jadi kamu pun merasakan energi kuat ya. Tiba-tiba kok sehari kemarin seharian tuh aku nggak kepikiran dia misalkan ya contohnya. Tapi kok hari ini, waduh, kok dari pagi, dari bangun tidur sampai tidur lagi tuh kepikiran dia, terus kayak pengen chat dia, kayak pengen tahu kabar dia, pengen tahu pergerakan dia hari ini ngapain aja, nah kayak gitu ya. Jadi sebenarnya kamu dengan dia juga memang masih sama-sama saling cinta, seperti itu ya. Jadi kalau ada the lovers, masih ada the lovers, biasanya memang hubungan akan on off ya. Jadi sejauh apapun kalian berjarak, selama apapun kalian berpisah, yang orang pasti datang lagi, kalian akan berafiliasi lagi, kalian akan bersatu kembali, atau ya dia akan datang lagi gitu menghubungi kamu, atau ya kalian bakalan bisa bersama lagi. Hanya saja ini tergantung kalian ya, pergerakannya akan seperti apa. Apakah masih akan sama seperti yang kemarin, masih menjunjung tinggi ego, sehingga ya hubungan kalian bakalan on off lagi karena ini the lovers. Jadi kalau misalkan kalian bisa sama-sama saling menghargai, mau sama-sama saling jujur, terbuka, mau sama-sama saling memahami, maka kemungkinan akan lebih baik hubungannya. Karena di sini aku lihat dia akan bereaksi lebih baik dari yang kemarin-kemarin, seperti itu. Ya, bahkan aku lihat juga kalian masih sama-sama saling sayang kok. Aku lihat di sini kamu dan dia. Ya, aku lihat di sini kamu dan dia masih sama-sama saling sayang, bahkan memiliki energi seksual yang kuat satu sama lain, ya. Sebenarnya hubungan kalian ini sudah mendalam. Hanya saja ego dan kesombongan itu yang menghalangi kalian. Ya, kalau misalkan ada pihak ketiga, orang ketiga, atau situasi lah ya, kalau misalkan bukan orang, mungkin situasi misalkan pekerjaan yang menghambat kalian. Sebenarnya kalau misalkan kalian saling jujur, saling terbuka, dan saling pengertian, gak masalah sih itu, ya kan, gitu ya. Siapa sih sebenarnya, yang gak mungkin dong di dunia ini hanya cuman satu orang doang yang suka sama kita, gitu kan. Pasti juga akan ada pihak ketiga, bisa jadi juga mungkin penghalangnya keluarga gitu. Tapi kalau kalian yang mau sama-sama saling pengertian, of course bisa dijalani kayak gitu ya. Tapi ini aku lihat kamu dan dia sama-sama saling ego, bisa juga sama-sama saling menyombongkan diri, atau salah satu di antara kalian terlalu menyombongkan diri gitu ya. Kalau masalah perasaan, of course aku lihat di sini kamu dan dia sama-sama saling cinta, bahkan secara seksual kalian tuh kuat gitu ya. Oke, jadi keputusannya aku persilakan ke kalian mau gimana, tanya pada hatimu. Lebih kalau masih bingung, lebih bingung lagi dengan keadaan misalkan dia tiba-tiba sudah datang tapi kamu masih ego, masih menyombongkan diri, tapi juga perasaan nggak bisa nggak dipungkiri ya.
ya cobalah untuk bertanya pada Tuhanmu gitu ya, itu yang lebih baik. Oke, inilah perasaan dia terhadap kamu, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Gemini. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa kok. Ada ya kedua belas zodiak ya? Ya, kedua belas zodiak ada semua dalam pembacaan ini. Yang terpenting adalah ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Pembacaan ini bisa terbolak-balik energinya, jadi disituasikan aja, nggak usah dibuat pusing ya, karena ini kan pembacaannya juga general. Oke. Dan maaf ya, akhir-akhir ini udah seminggu ya, seminggu lebih kayaknya ya, aku 2 hari nggak nge-record ya, nggak upload video. Sehari cuman 1 ya videonya, maaf ya. Kalau nggak salah kemarin aku udah bilang di keluargaku lagi ada yang berduka ya, dan ini bisa dibilang kayak orang tertua ya di keluarga gitu. Jadi lumayan rame di rumahku. Sebenarnya yang ada yang meninggal ya, meninggal pamanku, dan ini rumahnya di samping rumah banget gitu. Jadi rumah pamanku sama rumahku juga rame gitu, keluarga-keluarga yang dari kampung gitu ya, keluarga-keluarga yang dari mana-mana itu dateng nginep juga kan, harus ya ada apa ya, doa-doa gitu kan. Nah itu kalau nggak salah setiap malam, kalau nggak salah ya setiap malam, nggak kalau nggak salah bukan, tapi memang setiap malam ada doa gitu. Jadi ya sulit untuk merecord untuk untuk membuat video gitu ya, karena ribut banget, terus tuh rame banget, terus sibuk banget ya kan. Tuh ini paman kakak orang tuaku dan ini yang paling tua itu, tapi bukan kandung ya, jadi apa tuh, bukan kakak kandung dari ibu atau bapakku, bukan, suaminya. Oke, jadi mohon dimaklumi karena aku jarang mengupload video akhir-akhir ini ya. Dan ini pun masih rame di rumah, akan ribut. Ya. Oke, untuk bulan ini, bulan yang ada yang hubungannya dengan kamu, dengan dia, silahkan disituasikan aja. Ada April, Agustus, Oktober, Juli, Desember, Januari, November, September, Februari, dan Juni. Angkanya ada 6, 26, 19, 11, 28, 58, 15, 24, 30, 29, 30, 1, 23, 22, 12, 2, 25, 16, 31, 9, 17, 14, 3, 7, 21, 4, 10, 8. Untuk sionya ada sio naga, sio kelinci, sio ayam, sio kuda, sio kerbau, sio tikus, sio macan, sio babi, sio ular, dan sio monyet. Oke, aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan ya alfabetnya ya aku lupa lagi lah. Oke, alfabetnya ada Z, D, M, X, W, U, O, S, B, P, K, F, Q, H, C, I, R, G, V, J, N, L, dan A. Oke, aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.